Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, peringatan Nuzul Quran merupakan peringatan waktu diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam yang diperingati setiap tanggal 17 Ramadan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan yang menjelaskan petunjuk serta menjelaskan perbedaan antara yang benar dan salah. Momentum peringatan Nuzul Quran menjadi momentum untuk memahami pesan Al-Quran dalam mewujudkan peradaban yang maju, mulia, dan terkini. Dan pada malam hari ini dari Masjid Sultan Syarif Hasim Islamic Center Kabupaten Siak, dalam program Bingkai Negeri kami akan menayangkan secara khusus peringatan Nuzul Quran bersama pemerintah daerah Kabupaten Siak di 17 Ramadan 1442 Hijriah. Inilah Bingkai Negeri untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hikmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini bertepatan malam ke-17 Ramadan 1442 Hijriah kita masih diberikan nikmat kesehatan untuk selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti rangkaian acara peringatan Nuzul Quran pemerintah Kabupaten Siak tahun 2021. Salawat berserta salam mari sama-sama kita aturkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mengawali acara kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Qori Muhammad Qori Islam dengan sajalah buat Aulia Bilqis dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita muliakan Ustaz yang memberikan pemberian nama pada peringatan Al-Quran malam hari ini,
ini untuk pemerintah Malaysia, para kabar, para kantor pembelian agama Malaysia dan ini, ketua MUI Malaysia yang akan dimuliakan Imam Masjid, Imam Masjid, orang tua kami, Imam Masyarakat, ulama, penjelasan yang dimuliakan, Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang insyaallah bermanfaat. Semoga malam hari di malam 17 Ramadan 1420 bulan Hijriah kita bisa bersama hadir di malam mulia ini di Masjid Sultan Syah Hashim Islamic Center siap sebentar untuk melaksanakan peringatan Quran 14 Hijriah yang tadi sudah diawali dengan pada Isya, pada terawih dan zikir berjamaah. Dan juga kita bersyukur malam ini kita ketemu Bapak yang berbahagia, bulan yang kemuliaan, bulan yang suci, bulan yang kemuliaan, Ramadan, Maghfirah. Dan kita ada kawan-kawan kita yang tahun dulu sama terawih, kalau tidak bisa, terawih tidak sudah menunggu Bapak. Ada kawan kantor kita juga, ini sama-sama kita jawab kita bersyukur kepada Allah. Tadi kami dengan Pak Wakil Malaysia terpilih takziah melayat ke rumah salah satu anggota TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam pasukan TNI Nenggala Pertempuran. Yang salah satu anggota ada di Bunga Raya di Sulawesi, Kampung Jatibaru, itu Pak Hari Eki Dr. Berapa. Ini salah satu dari 23 prajurit terbaik kita di Angkatan Laut yang telah dulu itu salah satu putra Malaysia yang awalnya tidak tahu bahwa ada Malaysia juga di dalam kapal selam tersebut. Nah, mudah-mudahan seluruh negara 402 dan termasuk dari apa itu Mahiki, mudah-mudahan diampuni dosanya Allah SWT, diterima dalam ibadahnya dan mudah-mudahan sebagai syuhada juga tenggelam, mudah-mudahan tergabung dalam amal Tuhan Subhanahu. Untuk itu mari bersama-sama kita membaca Al-Fatihah, kita panjatkan alhamdulillah kepada saudara kita Satu Eki dan seluruh prajurit yang tergabung dalam negara Angkatan Laut. Umur Al-Fatihah. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan sponsor dan akhir dari bersama Allah. Ustaz Haji Samsudin Syakir ini yang pertama saya akan ucapkan selamat datang kepada Ustaz dari Kabupaten Siak, Kota Siak, Singapura. Untuk hari ini malam yang mulia ini memberikan tausiah kepada teman-teman semua, para kegiatan kemuliaan pemerintah Kabupaten Siak, mengucapkan selamat datang dan terima kasih dengan doa semoga Ustaz memberikan kemudahan dan kepada Allah SWT semua senantiasa bisa berdakwah di Indonesia beliau yang kita cintai ini. Alhamdulillah pada peringatan untuk Quran pada malam ini yang setiap tahun kita lakukan peringatan yang tentu kalau tahun lalu tidak kita laksanakan acara seperti ini. Barangkali tidak kobarkan bahkan tingkat nasional. Tidak, ini kan kita laksanakan pada tahun 2019. Alhamdulillah tahun ini bisa kita lakukan peringatan ini dengan harapan untuk semakin tahun kita melakukan peringatan Al-Quran, semakin kita mencintai Al-Quran, semakin bisa lebih banyak membaca Al-Quran, menghayati dan mengamalkannya. Al-Quran tentunya bukti kita sebagai hamba Allah yang beriman. Karena Al-Quran adalah salah satu beriman. Dan sebab itu segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah,
Bunda agama, para ulama kita, untuk bagaimana kita mensiarkan Al-Quran, bagaimana kita mengembangkan berbagai pesantren-pesantren tahfiz Al-Quran di Indonesia, juga pesantren-pesantren di Indonesia. Mudah-mudahan ini juga memberikan kemudahan, memberikan juga bimbingan oleh Rasulullah. Sehingga harapan kita tentunya dengan banyaknya kita mengamalkan Al-Quran, sebaiknya Allah telah yang belajar di dalam dan mengamalkan Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan ini bisa terwujud di potensial yang kita terjadi. Sehingga negeri ini insya Allah semakin banyak hamba Allah dan soleh dan solehah, semakin banyak hamba Allah yang bertakwa Allah. Tapi kita insya Allah negeri ini menjadi negeri yang akan diberkahi oleh Allah SWT. Tentulah Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pemisah antara yang baik dengan yang tidak baik, dan juga sebagai pengobat untuk yang mudah-mudahan yang kita jadikan peringatan Al-Quran ini untuk kita mentorik sendiri, memuhasabah diri kita masing-masing termasuk diri kami, sehingga semakin hari semakin bukakan Tuhan kita oleh Allah Taala walaupun istiqomah, dan bisa kita lebih bisa membaca lebih banyak baca Al-Quran. Pada sebab itu sekalian, mari sama-sama nanti kita dengarkan tausiah agama oleh Ustaz Haji Samsudin Zakir Nabi, kita ambil hikmahnya, yang mudah-mudahan di masa datang insya Allah siar Al-Quran di bumi, siar Al-Quran ini bisa semakin kita tingkatkan bersama. Kemudian dulu dalam suasana pandemi COVID-19 ini, yang hari ini sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Siak ini sebagai zona merah. Nah, ini yang saat kami ingatkan dulu, di saat kita sudah zona oranye menjadi kuning, sudah landai, sudah bagus. Ya, tapi barangkali karena kita juga landai, tidak disesuaikan dengan prokes, ini meningkat menjadi oranye kembali. Nah, ini saat kita sosialisasikan, ingatkan sampai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara mikro, ya, sampai ke kampung-kampung, jadi target juga SK Bupati. Penetapan PPKM ini berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2021. Nah, ada yang zona merah dan zona oranye itu menjadi itu bahkan sholat terawihnya dibuka. Nah, ini yang kita khawatirkan sebetulnya. Kalau kita bukan itu sangat ya ingin betul sholat berjamaah itu. Nah, ya, karena memang menurut pengalaman kami, kalau di kecamatan-kecamatan lain juga ada hal lain. Kami bersyukur kalau di Islam ini beberapa Indonesia itu cukup bagus. Sampai dengan dalam Menteri Agama, ya, itu berat protokol kesehatan, berjarak dan memakai masker. Dan insya Allah tentu dengan komitmen kita bersama kembali menegakkan disiplin di seluruh kampung, harapannya zona merah bisa kembali kita turunkan, mudah-mudahan serta bisa menjadi zona hijau. Zona merah itu sekalian, pelaksanaan pelajaran mengajar tatap muka secara luring sudah tidak diadakan, kembali melalui daring. Ada ujian wisata juga tidak dibenarkan, tentunya akan tetap lagi, ya, tentu dengan pelibatan TNI Polri untuk memberikan masyarakat kita yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Kami berharap bagi jemaah di Majelis Al-Islam menjadi penyambung lidah dari harapan masyarakat, mensosialisasikan edukasi kawan-kawan kita di tempat lain supaya itu lebih memperhatikan protokol kesehatan ini di masyarakat. Barangkali misalnya kami sampaikan pada sebelum menjalankan tausiah agama, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita semua yang memberikan rahmat kita sehingga di akhir Ramadan yang tentu kita berupaya bagaimana masyarakat kita saum di siang hari menegakkan malam-malam Ramadan, di malam lain dan juga memperbanyak sedekah, infak dan sedekah dan wakaf untuk menunaikan zakat. Insyaallah di akhir Ramadan kita menjadi hamba Allah yang tertakut. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dari permohonan maaf, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya mari kita ikuti bersama tausiah malam nuzul Quran 1440 Hijriah sekaligus mengikuti doa yang akan dipandu oleh Ustaz Syamsul Zam SAD bin Ali. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada 'alaina syiyam fi syahri Ramadan. Syahrus siyam wa syahrul qiyam. Syahrul mubarakah wa syahrul tarbiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan Bupati Kabupaten Siang Bapak Dr. Agus Haji Al-Badri Al-Basti, yang saya hormati Sekda Kabupaten Siang, Kepala Dinas dan jajarannya, yang saya muliakan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Siang, yang saya muliakan Imam Besar Masjid Raya Kabupaten Siang, alim ulama cerdik pandai yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak dipanggil nama, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada malam hari ini doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 bulan kemarin kita berdoa minta bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mulai dari bulan Rajab, Sya'ban, kita minta waballighna Ramadan. Amin. Pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah sampai malam ini kita masih bertemu dan berada di bulan Ramadan. Proposal sudah dibuat, perencanaannya sudah mantap, dana sudah cair. Untuk apa kita minta bertemu dengan bulan Ramadan kemarin? Kita wujudkanlah di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan berkirim salam kepadanya. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu, para tamu Allah yang saya muliakan dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bulan mulia, maka Allah pilih bulan Ramadan ini untuk menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Karena mulianya bulan Ramadan, Futihat abwabul jannah, Allah bukakan seluruh pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, Allah tutup aktivitas semua neraka. Wa subirat syayatin, Allah karantina, lockdown itu seluruh syaitan apapun jenisnya. Dari Bapak yang saya muliakan, mulianya bulan suci Ramadan, bebas kita untuk melaksanakan ibadah tanpa ada gangguan dari yang namanya makhluk syaitan. Jadi kalau ada orang malas-malas ke masjid selama Ramadan, itu bukan karena syaitan lagi. Dan syaitan tidak protes ketika Allah lockdown ini, syaitan tidak protes. Dia tahu dengan kemuliaan bulan suci Ramadan. Cuma sayang kita baru yang muliakan, ada umat Islam yang tidak tahu dengan kemuliaan bulan suci Ramadan. Syaitan tahu ini bulan Ramadan, dia tidak beraktivitas. Tapi ada manusia bulan Ramadan masih beraktivitas, buka jualan makanan di siang hari. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, Nabi Muhammad Allah muliakan.
Seperti apa mulia Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Malik. Malaikat Malik ini malaikat yang tak pernah tersenyum sepanjang sejarah. Datang Nabi Muhammad didampingi oleh Jibril ketika itu. Ya Jibril, ini siapa? Kata Jibril, ini Muhammad Rasulullah. Senyum itu Malik Pak ketika itu. Begitu mulia Nabi Muhammad rupanya, sampai-sampai malaikat Malik tersenyum ketika itu. Jadi kalau ada tetangga bapak ibu tak tahu kita tak punya gigi, kita tidak, kenapa tak pernah senyum? Jangan-jangan ini keturunan dari malaikat Malik. Ada keturunan dari situ mungkin. Dalam Al-Quran Bapak yang semuanya tidak pernah kita temukan adanya surat Fir'aun. Walaupun Fir'aun terkenal dengan orang yang paling kejam, paling keji sepanjang sejarah. Kita tidak pernah menemukan adanya surat Qarun. Walaupun Qarun itu terkenal dengan manusia yang paling wahil, kikir dan kedekut. Tapi kita menemukan namanya surat Al-Lahab. Seperti apa jahatnya Allah? Begitu Abu Lahab meninggal dunia, maka Abu Lahab resmi menjadi penduduk neraka. Dipertemukan dengan Rasulullah dalam Tasabiyah. Heran Rasulullah, Pak. Terkagum-kagum Rasulullah. Kenapa rupanya Abu Lahab tidak disiksa di dalam neraka, cuma duduk-duduk di pinggir nerakanya? Kira-kira sambil minum kopi, sambil merokok lah kira-kira Abu Lahab. Kaget Rasulullah. Lalu dipanggil Rasulullah SAW. Wahai pamanku Abu Lahab, ya. Bukankah engkau dulu ketika hidup menjadi musuhku? Betul. Bukankah engkau dulu mati dalam keadaan kafir? Iya. Lalu kenapa kau tak disiksa dalam neraka ini? Abu Lahab balik bertanya, wahai Muhammad, ya, tahukah kau hari apa hari ini? Hari Senin. Hari Senin itu hari apa? Hari kelahiranku. Muhammad, tahukah kau siapa orang yang paling gembira ketika kau lahir pada hari Senin itu? Kata Rasulullah, itu yang saya tidak tahu. Sayalah orangnya Muhammad yang paling gembira ketika kau lahir pada hari Senin. Kalau orang gembira itu Pak yang semuliakan, dia suka mentraktir. Yuk makan, makan Pak. Saya bayar nanti makan. Kenapa? Lagi gembira. Memangnya ada apa nih Ustaz? Kok gembira kali hari ini? Hari ini hari ulang tahun saya. Makan saja. Tak terasa itu masuk di rekening pembayaran menggunakan sampai 1.500.000 sudah terasa. Kenapa lagi senang? Allah saking senangnya pada hari itu dia merdekakan seorang budak yang bernama Suwaibah. Jadi kalau zaman sekarang orang gembira itu lewat kota Ipas sudah terasa masuk 40.000, masuk 100.000, sudah terasa lagi senang. Nah, wahai Muhammad, kata Allah, karena pada hari itu aku gembira dengan kelahiranmu, maka setiap hari Senin neraka jahanam ini tidak beraktivitas dan saya tidak disiksa pada setiap hari Senin itu. Kenapa Bapak yang semuliakan? Kemuliaan Nabi Muhammad. Banyak keuntungan kita Bapak. Satu, kita punya Nabi Muhammad. Yang kedua, kita punya Al-Quran. Al-Quran kitab suci yang kesuciannya itu tidak diragukan sedikit pun. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal aw qutti'at bihil ard aw kulliman mauta. Kalau ada bacaan yang bisa membuat bumi bergoncang, bumi pecah, bumi bergoncang, gunung pecah, orang mati bisa bicara lagi, itu karena bacaan Al-Quran lah itu. Ini kitab suci kita. Ada orang yang divonis dokter kanker otak
otak stadium 4. Ini kisah nyata. Dokter sudah angkat tangan dan suaminya dokter pula buka praktek. Ada praktek dokter siapa? Istrinya kena kanker stadium 4, tidak ada harapan. Akhirnya dia bertemu dengan seorang ustaz, mintalah dibantu doakan. Kata ustaz ini, saya bisa doakan saja. Apa yang dibaca buku yang sebenarnya dibaca Al-Fatihah, dibaca selawat atas Nabi, dibaca ayat-ayat tertentu. Yang dibaca Al-Quran. Minum air putih ini, setiap subuh disiramkan kepala, diusap-usap, baca selawat Nabi. 2 minggu kemudian cek lagi ke dokter. Dokter geleng-geleng kepala. Kenapa? Kanker otak ibu ini sudah tak ada lagi. Kemana berobatnya pakai? Kalau Al-Quran diletakkan ke gunung, gunung pecah. Letakkan di bumi, bumi itu bergoyang. Letakkan ke lautan, lautan itu kering. Apalagi letakkan penyakit. Ini hanya ada dalam kitab suci umat Islam. Namanya Al-Quran. Dulu bangku Nabi Sulaiman itu pernah memerintahkan bala tentaranya, ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla yatuni muslimin. Siapa di antara kalian yang bisa mengangkat kursi Ratu Balqis ke sini sebelum Ratu Balqis itu sampai di tempat kita? Qala ibritu minal jin, ngomong jin ibrit. Saya. Berapa lama kata Nabi Sulaiman? Atikati qabla an takuma min maqamik. Saya akan angkat itu kursi sebelum kau berdiri dari tempat duduk, wahai Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, lama itu kata Nabi Sulaiman. Siapa yang bisa lebih cepat? Qala allazi indahu ilmu minal kitab. Ada seorang pemuda yang masih muda usianya, lebih kurang 20 tahun sekian. Dia dapat ilmu dari kitab. Kitab yang mana? Kitab Taurat. Ngomonglah dia, saya. Berapa lama kata Nabi Sulaiman? Qabla an yartadda 'alaika tarbuka. Sebelum matamu berkedip, sudah kuangkat itu kursi di sini. Berkedip teman-teman Nabi Sulaiman baru yang sediakan itu, kursi itu bisa sampai. Ternyata jin ibrit dikalahkan oleh orang yang punya ilmu dari Alkitab, Al-Quran. Dulu Taurat masuk ke Al-Quran. Oleh sebab itu baru yang sebenarnya kita beruntung punya kitab suci Al-Quran. Sucinya tidak diragukan baru yang sebenarnya. Dalam Al-Quran tidak ada satupun kata-kata Nabi Muhammad. Kalau kitab yang lain itu ada sabda ini, ada sabda ini. Al-Quran semuanya kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata-kata. Al-Quran baru yang sebenarnya kitab yang tak pernah bosan kita untuk membaca dan mendengarnya. Dulu Nabi Muhammad jadi imam, ayat Al-Quran yang dibaca ke imam kita itu juga yang dibaca. Dulu orang baca Quran, Al-Quran yang seperti dibaca oleh Qori juga kan yang dibaca. Bosan tak orang mendengar Al-Quran sampai hari ini Bapak yang sebenarnya tak ada satupun orang yang bosan mendengarkan baca Al-Quran. Ini bukti Al-Quran kitab suci. Allah memiliki jutaan masjid di permukaan bumi ini. Allah muliakan 3 masjid: Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Allah memiliki 365 hari dalam setahun. Allah muliakan 1 hari, namanya Yaumul Arafah. Allah memiliki 365 malam dalam setahun. Allah muliakan 1 malam, namanya Lailatul Qadar, malam ini. Dari 365 malam, Allah muliakan 1 malam, yaitu Lailatul Qadar. Malam suci, turunnya wahyu yang suci dari Allah yang maha suci, dibawa oleh malaikat yang suci, diletakkan di hati Rasulullah yang suci. Itu pun baru yang dimuliakan dengan proses yang sangat berat. Muhammad, ya. Iqra, bingung Nabi Muhammad.
Jibril, saya tidak pandai membaca, apa yang mau saya baca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak bisa Nabi Muhammad membaca, diusap punggungnya. Dipeluk oleh Jibril, diusap punggungnya. Rupanya ahli pendidikan dunia baru yang semuakan, Pavlov namanya, mengambil teori pendidikan ini diambil dari Al-Quran, proses turunnya Al-Quran. Kalau anak tak bisa baca, bukan dimarahi, diusap punggungnya. Coba ulangi lagi Muhammad, coba ulang lagi, jangan emosi, jangan takut, ulang lagi, ulang lagi. Ibu-ibu, ada tak suami yang tidak pandai baca Quran? Nah, kalau tidak pandai, tolong rusak punggungnya nanti sampai di rumah. Insya Allah bisa baca Al-Quran. Dosa hilang bangku yang sediakan metode rotania itu. Bawa rotan. Coba baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif dan A, alif bawahi, alif depanku, A, I, U. Ba dan ba, ba bawahi, ba depanku. Jadi baca dari murid lain lagi. Ba ba, ba bawahi, ba depanku, ta bawa atas ta, ba bi u ta. Nah, itu apa yang sebenarnya proses pendidikan. Di malam mulia itu pulanglah Rasulullah dalam keadaan menggigil. Kenapa menggigil? Karena beratnya Al-Quran yang dimasukkan oleh Jibril ke hati Rasulullah. Bukan karena dipeluk tadi, berat. Kan diletakkan di gunung, gunung bisa pecah. Letakkan di lautan, lautan bisa kering. Diletakkan di hati Rasulullah. Menggigil Rasulullah pulang. Tapi istri tercintanya Khadijah paham betul dengan apa yang dirasakan oleh Rasulullah. Bahu yang saya muliakan. Oleh sebab itu Al-Quran kitab suci bisa kita lihat kesuciannya. Apa kesuciannya Bapak yang semuliakan? Satu, isinya semua adalah kalam Allah. Yang kedua, kitab Al-Quran ditulis oleh Zaid bin Sabit ketika wahyu itu turun langsung ditulis. Yang ketiga, Bapak yang semuliakan, tidak ada satupun isi Al-Quran itu yang kontradiksi, yang berlawanan, tidak ada. Tidak ada satupun. Yang uniknya lagi Bapak, yang keempat, setiap kalimat-kalimat menyatakan sesuatu itu berimbang. Kalau disebut dunia dalam Al-Quran diulang sebanyak 115 kali, akhirat 115 kali. Yaumul, hari dalam Al-Quran kita temukan 365 kali, sebanyak hari dalam setahun. Syahrul, bulan, ditemukan dalam Al-Quran sebanyak 12 kali, sebanyak jumlah hari bulan dalam setahun. Kitab suci mana yang seperti itu Bapak yang saya muliakan? Ada kitab suci yang ditulis 300 tahun setelah Nabi Musa meninggal dunia. Ada kitab suci yang ditulis 500 tahun setelah Nabi Isa meninggal dunia. Tapi Al-Quran malam ini turunnya, besok pagi dituliskan oleh Zaid bin Sabit. Turunnya tidak berbentuk, tidak bersuara, tidak berhuruf, tidak bertitik, tidak berbunyi, tidak berbaris. Bingunglah Pak orang baca Al-Quran ini. Tak semua orang bisa baca Al-Quran. Kenapa? Tidak ada titiknya, tidak ada barisnya. Sampai ke zaman Abu Bakar tulisan itu, sampai zaman Utsman ditulis menjadi 6 tulis tangan oleh Utsman bin Affan, 6 mushaf. Tidak ada titik, tidak ada baris, tidak bisa dibedakan antara alif lam mim dengan alam mutarokai. Sama bentuknya. Sampai kepada pemerintahan Ali bin Abi Thalib, mulai orang salah baca. Ada seorang budak disuruh oleh rajanya, dikasih amplop. Di luar dalam amplop itu ada tulisan. Apa tulisannya? Seperti iya kana na'budu wa iya kana nasta'in. Ada uang 70 rial, 70 dinar dalam itu. Banyak uangnya. Dibuka oleh budak tadi dibaca iya kana na'budu wa iya kana nasta'in.
Ini apa hubungannya dengan uang ini? Diambil uangnya, dikasih amplopnya kepada raja yang satu lagi. Rupanya raja satu itu pandai baca kitab, gundul, tidak bertitik, tidak berbaris. Rupanya dari itu bacanya. Apa bacanya? Ataka bi'abdi wa ataka bisab'in. Bersama seorang ini ada uang 70 dinar. Kita ada raja, mana duitnya? Tak ada duit lah, raja. Itu kan duit ceritanya itu. Ataka bi'abdi wa ataka bisab'in. Bukan ia kena dua yang besar baca itu raja. Tidak. Maju. Ya, itu lagi duitnya itu raja. Tapi tidak mengorbankan nyawa. Yang satu lagi seorang raja sayang betul dengan budaknya ini, tapi tidak ada pekerjaan buat dia. Dikasih memo ke raja, kau carilah kerja tempat sana itu masih butuh, masih banyak lowongan kerja. Bawa kertas yang saya bawa ini. Apa tulisan itu babu yang sunyakan? Iqbala bi khairin. Tapi tidak ada titik, tidak ada garis. Tolong terima anak ini dengan sebaik-baiknya. Sampai di sana rupanya raja tidak pandai baca kitab gundul. Dibacanya apa? Iqtala bi khairin. Bunuhlah anak ini dengan sebaik-baiknya. Sampai situ diikat kaki, diikat tangan, disembelih. Terjadilah kasus korban nyawa gara-gara tidak bisa baca kitab tanpa titik, tanpa baris. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Wahai Yahya bin Ya'mar, tolong kau kasih ini titik, kau kasih baris di Al-Quran semuanya supaya bisa dibaca oleh umat-umat berikutnya. Kenapa bukan Tuhan saja Amirul Mukminin yang memberi titik baris pada Al-Quran itu? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kalau memberi titik satu pada pangkal ba Bismillahirrahmanirrahim, itu kata Ali, maka bertambah umurku 1000 tahun. Sampai nyoba orang dulu ngaji alif bata, tapi doanya makbul. Kajinya cuma juz amma. Ketika musim panas sudah berbulan-bulan tak turun hujan, angkat tangan sedikit hujan kok langsung turun. Kajinya apa? Alif bata, Al-Fatihah, juz amma. Tak banyak dari buku yang sebenarnya. Seorang ustaz Syekh yang bernama Zaitun melihat orang kampungnya sudah 3 hari melaksanakan sholat minta hujan di pinggir sungai. Ketika hari lewatlah Syekh Zaitun yang dianggap enteng oleh orang ilmunya rendah, cuma baca Al-Fatihah saja, cuma alif bata, cuma juz amma. Setiap sholat itu ayatnya juz amma terus. Tak pernah baca ayat-ayat surah panjang itu. Jadi baca cuma ayat-ayat pendek saja, juz amma. Lewat Ustaz Zaidun situ, apa kata dia? Apa yang kalian lakukan di pinggir sungai ini? Kami minta hujan supaya turunkan oleh Allah. Dah berapa lama kalian sudah minta hujan ini? Sudah 3 hari. Kenapa dah turun-turun? Sudah kalian mintakah kepada Allah yang Maha Kuasa? Sudah. Lalu kenapa dah turun? Marah jemaah tadi. Kalau begitu cobalah kau minta kepada Allah, turun tak? Baru angkat tangan, ya Allah, hamba-Mu Zaitun mohon turunkan hujan. Turun hujan segala macam. Kenapa kau yang sediakan ini mulai dilupakan orang mengaji alif bata sampai ke akar-akarnya. Hari ini ilmu orang tinggi, ilmu orang luas, tapi tidak dalam. Kalau dulu orang ilmu sedikit tapi dalam. Kan itu bedanya kau yang sebenarnya. Ustaz, mana dalilnya sholat tarawih 2-2? Ini dalilnya. Padahal sama Rasulullah yang sebutkan, ketika Nabi sholat tarawih itu, dan dia nanya-nanya sama Rasul. Keluar Rasulullah dari kamarnya, Allahu Akbar, lihat ke sahabat. Nabi sholat apa ini? Oh, 2 rakaat. Dibuat pula sahabat, Allahu Akbar. Oh, 8 rakaat ini. Oh, 3 di Rasulullah. Oh, pikir 2 lagi 3. Allahu Akbar. Kapan nanya sama Rasul? Besok pagi baru nanya, ya Rasul, tadi malam itu sholat apa namanya Rasulullah? Qiyamul Ramadan. Maka bapak yang semuanya, kesucian Al-Quran
tidak diragukan sedikit pun. Kalau ada orang yang ragu dengan Al-Quran atau sepotong-potong dibuatnya Al-Quran itu yang enak dipakai, tak enak ditinggalkan, ini namanya parsial memahami Al-Quran itu, ngambil yang enak-enaknya. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, begitu hebat Al-Quran itu. Apa kata Allah menerangkan dalam Al-Quran? Ittaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yuqbalu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Besok kata Allah, ingatlah, takutlah kalian dengan suatu hari ketika itu sang ibu tak bisa membantu sang anak, suami tak bisa membantu sang istri, anak tak bisa membantu sang ayah. Hidup sudah menyelamatkan diri masing-masing. Wahai Aisyah, kata Rasulullah, ketika itu manusia tidak satu pun berpakaian ketika itu. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, apa kata malu ketika itu orang-orang yang tidak berpakaian itu? Kata Rasulullah, tidak sempat mikirkan malu, begitu dahsyat urusan ketika itu. Saya datang tsunami, orang menyelamatkan diri, ada yang tak berbaju, ada yang tak pakai segala macam, lari saja, tidak sempat mikirkan malu ketika itu. Lalu siapa yang menemani kita ketika itu? Bapak yang semuliakan, syafaat Rasulullah tidak berlaku waktu itu. Bantuan-bantuan apapun dari anak, harta segala macam tidak berlaku waktu itu. Walau yang sorun, tak ada pertolongan ketika itu. Lalu siapa yang setia mendampingi kita ya? Maka kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran saya di yaumil qiyamati sabihan di ashabi. Banyak-banyaklah baca Al-Quran kata Rasul, karena dia besok akan mendatangimu di yaumil akhir, memberikan bantuan syafaat kepada. Ternyata Al-Quran. Teman setia kita di dunia ini, biasanya kan tidak bisa bantu. Saudara-saudara kita yang kita tersenyum tertawa bersama dia, biasanya kan tidak bisa bantu. Rupanya Al-Quran yang setia mendampingi kita, memberikan syafaat pada hari itu. Maka oleh sebab itu Bapak yang semuliakan, banyak-banyaklah mendekatkan diri kita ini kepada Al-Quran. Kemuliaan itu Bapak yang semuliakan, ibu-ibu takkan ada yang mau cium kambing. Ada tak ibu-ibu yang mau cium kambing? Tidak ada. Tapi ketika kulit kambing itu dijadikan sampul Al-Quran, itu kulit kambing dipeluk, kulit kambing dicium, kulit kambing ditaruh ke kepala. Kenapa? Rupanya kulit kambing pun kalau dekat dengan Al-Quran ikut pula menjadi mulia. Kalau kita tanya sama anak murid kita, nah, di manakah kita letakkan Al-Quran? Boleh tak letakkan di lantai? Tidak, Pak Ustaz. Bolehkah kita letakkan lebih rendah dari lutut? Tidak, Pak Ustaz. Lalu di mana letakkan? Di tempat yang tinggi. Kenapa tempat yang tinggi? Karena Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Bagaimana Bapak yang semuliakan kalau Al-Quran kita letakkan di hati, kita letakkan di kepala? Maka sampai hari ini tidak satu orang pun habis Quran itu yang dihinakan oleh orang. Kenapa dimuliakan? Di hatinya, di kepalanya ada Al-Quran. Luar biasa ibu bapak yang semuliakan Al-Quran. Bahkan kata Rasulullah SAW, Nawwiru buyutakum bi qira'atil Quran. Rumahmu itu akan terang kalau di situ ada bacaan-bacaan Al-Quran. Bukan ayat-ayat Al-Quran apa? Di pintu samping ada ayat Al-Quran, ayat kursi. Di pintu depan ada ayat Quran, ayat kursi. Di pintu samping kiri ada ayat Quran, ayat kursi. Untuk apa nih mulai kursi di atas rumah dan pintu ini? Biar setan tidak masuk. Rupanya sebelum dipasang ayat kursi, setan tidak boleh masuk. Makanya tak langsung setan tidak masuk.
Dan itu apa yang saya muliakan? Lewatlah kabilah Rasulullah, beberapa orang sahabat lewat. Di suatu kampung itu ada anak pejabat yang sedang sakit. Dipanggil topik, dikasih obat tidak juga sembuh-sembuh. Dipanggil lagi topik yang lain, dikasih obat tidak sembuh-sembuh. Lewatlah kelompok sahabat Rasulullah ini. Apa kata pembantu mereka? Wahai tuan-tuan, adakah tuan-tuan yang bisa membantu keluarga kami? Anak tuan saya yang sakit, tolong dikasih obat. Mereka pun saling lihat, apa yang kita kasih obat? Oh, apa yang kau hafal? Apa yang kau tahu tentang Al-Quran? Oh, saya hafal Al-Fatihah. Tolong bacakan Al-Fatihah untuk si sakit ini. Dibaca Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai iya kan aku dua iya kan nasta'in. Dipasangnya Pak ya Allah. Jadi pada Al-Fatihah ini untuk menyembuhkan orang yang sakit itu. Berlanjutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Allah, kabulkan doa itu sembuh. Akhirnya orang ini dikasih hadiah 2 ekor kambing. Habis itu dia lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami meruqyah orang yang sakit sembuh ya Rasulullah, tapi kami dikasih hadiah 2 ekor kambing. Bolehkah kami ambil hadiah ini? Kata Rasulullah, tidak mengapa kalau kalian ambil upah dari meruqyah itu. Yang dibaca Al-Quran. Ustaz, ada orang kesurupan Ustaz. Lalu dibacakan Al-Quran, kena keluar jinnya. Bahkan tenangnya jin di dalam. Ayat apa dibaca? Ayat kursi. Kena keluar. Rupanya sejenis Pak. Yang dalam itu jin yang baca juga jin yang sebenarnya. Sama perangannya. Itu ada orang haji itu ketika melanggar jumroh semangat betul dia. Habis pakai batu, pakai sandal, habis sandal maju di melanggar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dan barang pertama itu balik batunya ke dia. Kaget, kembali ke batu. Tambah semangat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah laju balik batu itu, hampir kena kepalanya. Berarti tidak boleh lagi lantarnya. Kontak lalu Bismillahirrahmanirrahim. Balik batu ditangkap semua tadi. Buka batu. Rupanya batu tadi dibungkus pakai kertas putih. Oh, dibungkus batu itu. Dibuka batu tadi. Ada pula tulisan bahasa Indonesia. Ini mau buka di papan bahasa Indonesia. Dibaca tulisan tadi. Apa kata jemaah? Sesama setan tidak boleh saya lempar. Rupanya melempar di bawah uang tidak jelas nih hajinya ibu bapak yang sebenarnya. Oleh sebab itu bapak yang sebenarnya, saking mulianya Al-Quran ini, Allah cinta betul kalau orang suara merdu dipergunakan untuk baca Al-Quran. Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah baca Quran itu dengan suara-suara merdu. Maka ada orang yang dengan suara merdunya hebat, dia juara internasional baca Quran, boleh masuk ke dalam Ka'bah. Dibolehkan. Siapa itu? Haji Muhammad Zefa. Baca Quran yang luar biasa, pergi ke Mekah, dapat penghargaan, boleh masuk Ka'bah. Nah, oleh sebab itu baru yang sebenarnya orang yang bersama Al-Quran, rupanya Allah memuliakan dia dunia dan akhirat. Sekurang-kurangnya itu bapak, 5 kewajiban kita terhadap Al-Quran itu. Sekurang-kurangnya. Satu baru yang sebenarnya, yaitu memuliakan Al-Quran. Tak boleh ragu sedikit pun dengan Al-Quran. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Tak boleh ada keraguan pun sedikit pun dengan Al-Quran itu. Ada orang separuh dipakai, separuh tidak. Ketika baca surah An-Nisa ayat 1 ayat 2 dibaca semua. Begitu sampai dengan ayat yang selanjutnya, Bangkihu ma tawalakum minan nisa, tak dibaca aja ayat itu. Heran suaminya, kok hilang ayat 1 dibaca sama istri saya. Rupanya dihilangkan satu ini, tidak berkenan di hatinya. Ditinggalkan waktu yang sebenarnya surah An-Nisa.
Satu, dua, Bang, memuliakan Al-Quran. Bagaimana memuliakannya? Dari kecil sudah diajarkan itu Al-Quran. Akrimu auladakum wa ahsanu wa ahsinu adabahum fa inna auladakum hadiatun ilaikum. Kata Rasulullah, muliakan anak-anakmu, baguskan sikapmu kepadanya, karena anak itu adalah hadiah Allah untukmu. Ada orang menikah sudah 10 tahun, suaminya gagah, istrinya cantik, suaminya sehat, istrinya sehat juga, nikah 10 tahun belum punya anak. Segala upaya sudah dilakukan, dokter spesialis kandungan sudah didatangi, tabib pun sudah didatangi juga, obat-obat tradisional sudah diminum juga, belum juga punya anak. Ada orang baru hari ini pesta pernikahan 3 hari lahir anaknya Pak Bujang semua. Tidak menunggu bertahun-tahun, tidak menunggu berbulan-bulan. 3 hari sudah pesta pernikahan lahir anaknya. Lahir anaknya malu, dibuang pulang. Ini yang sudah 10 tahun menikah rindu dengan anak, Allah belum kasih dia. Nabi Isa, tidak ada ayahnya, lahir Nabi Isa. Kenapa? Allah berkehendak. Tidak ada ayah dari ibunya, jadi Nabi Adam. Kenapa? Allah berkehendak. Siti Hawa, tidak ada ayah dari ibunya, jadi Siti Hawa. Kenapa? Allah berkehendak. Maka Bapak yang muliakan, muliakan karena ini hadiah dari Allah untukmu. Bagaimana muliakannya? 3, yang diinginkan anak akan dituntut besok kepada ayahnya di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. 1, ya Allah, kenapa ayah saya ini menitipkan bibitnya di janin ibu yang tidak sholat? Itu untuk. Yang kedua, ya Allah, kenapa ayah saya kasih nama saya nama yang jelek? Makanya dalam Islam nama itu tafa'ul, kasih nama yang bagus. Doa. Samsul Rijal, amin, kata mereka. Doa. Maka tidak boleh nama itu nama sembarangan saja. Boleh nama Nabi, boleh. Boleh nama malaikat, boleh. Tapi satu malaikat yang tak boleh dibuat namanya untuk anak kita, yaitu malaikat Israfil. Itu tak boleh dibuat nama anak kita. Kalau sempat jadi bupati itu bahaya. Pak Israel manggil itu bahaya. Maka Bapak yang sebenarnya kata Allah SWT, Innallaha yuhibbul asma wa kulluhu rahman. Allah cinta kepada anak-anak yang punya nama yang disandarkan kepada Allah, seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdussalam. Itu Allah cinta nama seperti itu. Tapi kita lihat-lihat di sekolah sekarang buka absen, tak ada nama yang seperti itu. Kalau dulu zaman saya sekolah nomor 1 itu namanya Abdus Salam. Itu baru Abdul Rahman. Baru bawah itu nomor sekian itu Samsul Rijal. Hari ini kalau kita buka absen di sekolah, tak ada nama Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Salam, tak ada. Yang banyak itu nama-nama impor dari Spanyol. Ozapit Quesado, Cristiano Ronaldo. Boleh diambil dalam Quran, Ustaz? Bagus, memang harus ada Quran, tapi cari yang punya makna bagus. Dulu saya di Siak kecil, Sungai Mandau, ada seorang anak nakal betul, degil betul anak. Semua budak-budak kecil itu tekek balon. Itu degil dia. Panggilan dikit. Datang sama bapak tengku bapak namanya. Tengku bapak, Pak Ustaz, siapa nama budak ini? Itu nama bagus Ustaz. Aku ambil dari Al-Quran namanya. Tengku itu kan bola kita Melayu, iyo. Bikin tu musyrikin tu Ustaz, aku ambil Al-Quran. Jadi nama bisa bapak Tengku musyrikin. Wah, janganlah Pak perangai macam ini budak. Yang penting diambil Al-Quran aku yang sebenarnya. Pergi pula saudara Siak dulu sana berceramah. Ada nama orang namanya Kiau. Siapa nama ibu ni Kiau?
Apa yang ulang buat namanya adalah Al-Quran Ustaz. Maliki yaumid. Nah, itu apa yang sebenarnya? Lihat dari Allah. Muliakan Al-Quran. Kita tuliskan di situ dalam rangka muliakan Al-Quran. Kita tulis jalan nama-nama Asmaul Husna dalam rangka muliakan Al-Quran. Maka apa yang sebenarnya Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau membaca Quran, Imam Ghazali mengatakan sekurang-kurangnya 5 adab kita membaca Al-Quran itu. Satu, kata beliau, berwuduk dulu. Tak boleh kalau tak berwuduk membaca Al-Quran, la yamassu illa mutahharun. Berwuduk. Yang kedua, bersiwak, gosok gigi dulu. Kenapa? Dari mulut inilah lahirnya kalimat-kalimat Al-Quran yang dibaca. Yang ketiga, duduklah menghadap kiblat. Terkadang yang nomor 3 ini tidak terlalu diperhatikan orang oleh Imam Ghazali, mesti duduk baca Quran menghadap kiblat. Yang keempat, yang semuanya, Al-Quran tak boleh rendah dari lutut. Ada orang dulu buat rehalnya, tinggikan. Tinggikan mesti dari lutut. Yang kelima, bapak yang semuanya, dimulailah baca Quran itu dengan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, bapak yang semuanya, satu tugas kita ialah memuliakan Al-Quran. Yang kedua, bapak yang semuanya, apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Mempelajari Al-Quran. Long life education, minal lahdi ilal lahdi, tak boleh berhenti untuk belajar Al-Quran itu. Tak bisa lagi tu Ustaz, tidak, saya tidak perlu dah. Dapat yang baca Quran itu. Tafsir itu wajib hukumnya. Syarat menjadi imam satunya bukan usia, tapi fasih, baksoha, atau bagus bacaannya. Makanya kalau dia imam, walaupun sudah tua, tapi tak bagus bacaannya, tak boleh jadi imam. Kalau tak bagus, kenapa? Apa yang dibaca itu akan melahirkan makna yang berbeda. Jadi dulu bangku yang semuliakan, ada orang gagal jadi imam. Quran sampai 3 kali, Allahu Akbar. Kan kata Rasulullah, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala tahtadiku alaihi. Iza kabbaru fakabbaru, iza ruk'a faruk'u, iza sajada fasajjadu, iza qa'idan faquduhu, kata Rasulullah. Imam itu kita angkat, kata Rasulullah, untuk diikuti. Fala tahtadiku alaihi, tak boleh berbeda dengan imam itu sedikit pun. Kalau imam angkat takbir, walaupun kita baru masuk waktu yang sebenarnya, atau kita sedang sholat sunnah, qomatlah muazzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sholat sunnah kita baru 1 rakaat. Imam sudah takbir, Allahu Akbar. Mesti kita ada takbir. Al-wajib taqaddamu ala sunnati. Yang wajib itu mesti didahulukan daripada yang sunat. Itu yang kita kerjakan salat sunat, ini yang diikuti adalah salat wajib. Ibu-ibu kalau pulang suami dari kantor, ibu sedang salat sunat, lalu diketuk pintu oleh suami, Assalamualaikum. Ibu salat sunat, menjawab salam, hukumnya wajib. Tinggalkan itu salat sunat, jawab salam suami, Waalaikumsalam. Jangan terbalik, siaplah salat dulu. Ternyata kamu yang semuliakan, sang suami sudah merutu di luar sana. Apa kata Rasulullah SAW? Salah satu la terfa'u salatihim fawqa ru'usihim sibra. Ada 3 kelompok manusia yang Allah tidak angkat salatnya, hanya mutar-mutar di kepala saja, alias salat itu tidak terima oleh Allah. Siapa itu Ustaz? Yang pertama, rajulun amun qauman wa hum lahu karihun. Seorang laki-laki yang menjadi imam tapi jemaah tidak suka dengan dia. Kenapa jemaah tidak suka? Alasannya syar'i. Akhlaknya mungkin kurang bagus,
Siap jadi imam sholat isya, pergi dari kedai sana, apa kedai yang minum? Haram pada minum, tidak, tapi tidak buruk, tidak bagus. Jemaah tak suka. Atau tidak alim, tidak ngerti dengan situasi kondisi jemaah. Mu'az bin Jabal hafal Al-Quran, sahabat Rasulullah, pernah dipercaya menjadi gubernur di Yaman. Dia memimpin salat isya pada malam hari itu di Masjid Nabawi. Baru rakaat pertama, jemaah sudah pulang sebagian. Sedegel-degelnya jemaah tempat kita ini, paling-paling dia keluar masjid setelah salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di zaman Mu'az bin Jabal jadi imam, baru rakaat pertama jemaah sudah pulang sebagian. Besok pagi heboh sampai ceritanya kepada Rasulullah. Mu'az dipanggil oleh Rasulullah. Ya Mu'az, betulkah cerita malam tadi itu? Betul ya Rasulullah. Memang kurang ajar betul jemaahku. Awak jadi imam pulang di situ. Tak dihargai awak segitu. Ditanya Rasulullah, ayat apa yang membaca Umar? Al-Baqarah ya Rasulullah. Berapa ayat? Sampai selesai Rasulullah. Kata Rasulullah, apakah kau ingin menyiksa, menimbulkan fitnah, wahai Mu'az bin Jabal? Jemaah itu ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang punya anak, ada yang punya keperluan yang harus segera laksanakan. Ringankan wahai Mu'az bin Jabal. Ini alimnya kurang lebih yang sebenarnya. Nah, ibu apa yang sebenarnya? Yang kedua, kata Rasulullah SAW, al-mar'atu batas wa zawjuha 'alaiha sakitun. Perempuan yang taat alim beribadah, tapi hati suaminya sering disakitinya. Kalau meninggal perempuan seperti ini, Bapak yang sebenarnya belum diterima oleh Allah ruh dan jasadnya sebelum dimaafkan oleh sang suami yang masih hidup. Dahsyat rupanya kaum yang sebenarnya. Maka ketika suami bilang Assalamualaikum, Waalaikumsalam, mengucapkan salam sunat hukumnya, menjawab salam wajib hukumnya, kecuali salam Pak Imam selesai sholat itu bisa dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya belakang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak boleh jawab. Nah, lalu apa yang sebenarnya? Yang ketiga kata Rasulullah SAW, akhawati mutasoriman, dua orang sahabat yang saling bermusuhan, sholatnya tidak ada gunanya, termasuk puasa Ramadannya tidak berguna. Oleh sebab itu kamu yang sebenarnya kita belajar Al-Quran bukan hanya sekedar untuk membacanya, tapi juga untuk mengambil ilmu dari dalam Al-Quran. Cuma Bapak yang sebenarnya, ketika orang sibuk membicarakan tentang burung ababil, sampai hari ini Pak, tidak pernah ketemu kita dengan namanya burung ababil itu. Tapi tetap saja itu terjemahannya, tafsirnya oleh ulama kita di tafsir Al-Quran. Saya baca orang sebelah nulis mengambil tentang ayat itu, Al-Fiqh, ditulisnya apa judulnya di atas? Di atas judulnya bukan burung ababil, tapi pesawat tempur di atas Ka'bah. Orang tafsirkan burung itu bukanlah burung biasa, tapi pesawat tempur yang membawa peluru kendali, bisa menembus Taibaya dan segala macam. Bukankah burung itu bisa menembus gajah, bisa memutus tangan-tangan tentara Abraham? Saya geleng-geleng depan, kok bisa orang menulis seperti itu? Kita masih tayrat ababil, burung ababil, burung ababil. Saya baca pula ada tulisan buku yang sudah ditulis oleh seorang dosen di Inggris, namanya Dr. James Ellison. Apa yang ditulis? Itu surat Az-Zumar ayat 42. Tulisnya tentang ruh Allah pegang ketika kita sedang tidur. Allahu yatawaffal anfus sahih. Allah pegang ruh manusia ketika dia tidur. Diteliti 3 tahun dia meneliti kenapa orang bisa tidur, kenapa orang sulit untuk tidur. Kadang-kadang sulit tidur waktu yang semuanya.
Rumah kasur sudah bertingkat, ada pula AC-nya, sunyi pula, ada pula bunyi seperti hujan turun, tapi kau tak mau matahari tidur. Tapi begitu sampai di masjid hari Jumat, baru khotib mulai berkhutbah, enak sekali tidur di depan mimbar. Alhamdulillah. Tapi mulai juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai selesai waktu berkhutbah, belum juga bangun, kok enak kali tidurnya. Sementara ada orang yang sudah dikasih obat tidur, tak juga bisa tidur. Ini menjadi problem oleh seorang dokter yang bernama James Allison. Bulan yang lalu saya pergi ke Gramedia, ketemu buku itu. Sudah dibukukan bukan? Kenapa orang bisa tidur? Sudah dibukukan. Rupanya bagi yang sebenarnya ketika kita tidur itu, orang tak akan tidur sebelum ada sesuatu yang keluar melalui tubuhnya. Nampak di kamera itu bagi yang sebenarnya keluar sesuatu dari tubuh, langsung tidur dia. Dan orang tak akan bisa bangun sebelum sesuatu itu masuk kembali melalui tubuhnya. Tapi yang teliti bukan orang Islam. Dia pegang Al-Quran untuk diteliti. Kita punya Al-Quran, kita baca, tapi terkadang tidak kita ambil ilmu yang ada pada Al-Quran. Akhirnya James Allison diseminarkanlah hasil penemuan itu. Diseminarkan oleh seorang ustaz. Oh Pak, ini ada dalam Al-Quran bahwa orang tidur itu rohnya keluar. Ruhul Yaqzah, keluar dia bertemu dengan ruh orang yang sudah meninggal dunia, berbicara, dia cerita-cerita, dia laporkan ke dalam pikiran orang yang tidur, jadilah dia buah mimpi. Akhirnya ketika dia dalam Quran, dia tak pandai baca Quran, dia baca terjemahannya, oh iya, cuma itu penyebabnya. James Allison masuk Islam, diganti namanya Muhammad J. Allison. Ilmu pengetahuan yang diambil, baca surah Al-Baqarah au kasayyibin minas samaa'i fihi zulmatun wa ra'dun wa barq. Ini ayat bercerita tentang petir. Kalau petir, orang masuk rumah semua pasang penanggal petir, matikan televisi, matikan HP, jangan main HP. Petir. Rupanya orang Jepang, saya baca kalau yang sebenarnya dia cerita petir bukan matikan HP, matikan TV. Lalu apa? Berapa energi petir sekali dentuman itu? Berapa kali petir berdentum dalam sehari atau dalam 24 jam? Dia bangun itu pembangkit listrik tenaga petir, semacam baterai besar, diserap energinya, disalurkan ke rumah warga, dan warga menikmatinya gratis. Itu Jepang, diambil dari Al-Quran. Yang ketiga, bagi yang sembilan, apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Yaitu membacanya. Sudah dipelajari, tak pandai membaca. Untuk apa dibaca buku yang sediakan? Karena Al-Quran itu yang mendatangkan syafaat kepada orang yang baca. Usaid bin Hudair, sahabat Rasulullah, pulang tarawih, dia sampai di rumah buka Quran. Bulan Ramadan. Ketika dibaca Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Wa laqad atainaka Luqmanal hikmata lillah. Terdengar kudaan yang loncat-loncat di luar. Diberhentikan baca Quran, dibuka pintu, tidak ada apa-apa. Dilanjutkan lagi baca Qurannya. Wa idza qala Luqman libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ribut lagi kuda keluar, dibuka pintu, dilihat tidak ada apa-apa yang mengganggu. Kok aneh, kok ribut kuda saya? Lanjutkan lagi. Wa sayyidal insana liwalidayhi ma yasbuhu wa ala wa fisaluhu bi amain. Ribut lagi. Akhirnya
dia keluar rumah, dia lihat di atas rumah ada semacam awan tebal seperti mau turun hujan lebat. Semakin meninggi, tak jadi hujan itu. Pagi besok salah subuh dia cerita sama Rasulullah, ya Rasul, malam tadi saya baca Quran, ya Rasul, kuda saya ributnya bukan main. Pendek cerita, Rasulullah tanya, apa yang kau lihat ketika itu? Tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Yang ada cuma semacam awan tebal yang ada di atas rumah saya. Terus apa lagi Rasulullah? Ada semacam bintang-bintang kecil pada awan itu. Lalu Rasulullah semakin meninggi. Lalu kau tahu enggak, Budair, kata Rasulullah, yang kau lihat itu ialah malaikat yang berdatangan ke rumahmu untuk mendengarkan baca Al-Quran yang kau baca. Itu Al-Quran yang saya muliakan. Malaikat berdatangan ke rumah itu. Kenapa? Rumah itu bercahaya. Malaikat senang di tempat yang bercahaya. Syaitan senang di tempat yang gelap. Maka baca Al-Quran yang muliakan, kapan saja, di mana saja, baca Al-Quran, paham atau tidak paham. Rasulullah pun pernah ngomong kepada Abu Mas'ud, ya Abu Mas'ud, kata Rasulullah, duduklah kau sebentar, walaupun tak ikut baca Quran, tak ikut ta'lim, duduklah sebentar. Karena duduknya kau pada waktu ta'lim itu, kata Rasulullah, mengaji tentang Al-Quran sama nilainya dengan sholat sunat selama kau duduk di tempat ta'lim itu. Jadi ya Abu Mas'ud, ini membahas Al-Quran yang disampaikan. Yang keempat, yang disampaikan, mengamalkan Al-Quran. Bingung orang apa yang mengamalkan Ustaz? Yang kita amalkan itu ialah perintah dan larangan Al-Quran. Berinfaklah, kata Al-Quran. Al-Quran berinfak. Lewat kata infak. Kenapa Bapak yang sebenarnya infak itu sangat dianjurkan oleh Al-Quran? Banyak sekali kalimat infak dalam Al-Quran. Yunfikun, banyak sekali. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kau buat itu kata Allah akan Allah kembalikan kepadamu, dan keburukan yang kau kerjakan kata Allah, keburukan itu pasti kembali kepadamu. Kapan? Rahasia Allah. Kenapa balik yang dikabulkan oleh Allah yang sediakan? Rasul menerangkan, "Min yusliu ibadi bihi illa malakani wa yunzilani fa yaqulu ahaduma Allahumma a'ti mumfiqan khalafa fa yaqulu akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Setiap subuh Allah kirim dua malaikat untuk satu manusia, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Apa kerja malaikat ini? Satu sebelah kanan berdoa, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa, ya Allah tolong gantikan infak sedekah orang ini dengan yang jauh lebih baik daripada apa yang dia infakkan. Jangan-jangan Pak, anak kita baik selama ini, kita tidak sempat mendidiknya, tapi anak kita baik, santun, memuliakan orang tua. Jangan-jangan karena balasan infak yang kita masukkan ke kotak masjid itu. Jangan-jangan Pak Bu, istri kita setia, suami kita penyayang selama ini, istri belum disuruh sudah pergi, belum dipanggil sudah datang, suami belum ditanya sudah ngomong, belum diminta sudah memberi. Baru tengoknya wajah istri kita mulai pucat, nah keluar 4 jutanya untuk beli bela-bela. Jangan-jangan karena infak yang kita keluarkan setiap ada pengajian, setiap ada masjid yang minta sumbangan kepada kita. Doa mereka kamu dikabulkan. Jangan berharap nanam kelapa buahnya mangga. Begitu juga jangan berharap nanam mangga buahnya kelapa. Jangan berharap keburukan yang kita buat Allah balas dengan kebaikan. Suatu hari datanglah seorang anak kecil di samping gerobak bapak yang jual gorengan. Wajahnya kusut, rambutnya tidak terurus, pakaiannya juga kumal, tidak pakai sandal ketika itu. Gerimis pula. Oleh sang bapak ini dia lihat anak ini beli 3 minta juga. Dipotong itu bentuk singkong.
Buntut singkong itu udah bahasa Bangkoknya dikubi, dipotong buntut singkong, dia goreng, dibungkus pakai koran, dipanggil anak tadi. Nah, sini, ada apa Pak? Mau nggak ini? Oh mau Pak. Diambil, cium tangan sang bapak tadi lagi. Waktu itu kan belum ada corona Pak, jadi cium tangannya. Terus kan tak mau itu, tariknya cepat. Besok harinya dikasih lagi untuk singkong. Gitu juga, ambil salam cium tangan. Makasih Pak. Hari ketiga digoreng lagi, tapi anak itu tak datang. Hari keempat goreng lagi, anak itu pun tak datang. Hari kelima tak juga datang, sampai selama-lama tak datang. 24 tahun kemudian bapak ini masih jual gorengan di tempat yang sama. Di tempat itu juga lewat mobil mewah, baju sport warna putih, maju mundur dia. Keluarlah seorang laki-laki tampan, ganteng, rambut rapi, baju licin, sepatu kilat, wanginya minta ampun, HP banyak sekali pegang. Orang kaya, keluar dia. Itu mewah, mobil mewah kan bunyinya tuh. Kalau mobil biasa kan plek gitu. Keluarlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa katanya tadi Pak? Yuk, ada bentuk singkong Pak. Bapak ini dalam hati bapak tadi, ini orang kaya selera rendah. Ada bentuk singkong Pak. Maaf nak, yang bapak jual cuma ini, goreng pisang, goreng tahu, goreng tempe, goreng mie segala macam ini sebab yang bapak jual. Tidak ada bentuk singkong. Lalu kata anak tadi, Pak, tapi bapak pernah tidak kasih bentuk singkong sama anak kecil dulu? Tidak. Coba ingat baik-baik Pak. Berkurunglah ke bapak pada ingatnya. Oh pernah. Tapi cuma 2 kali, anakku tak pernah datang lagi sampai sekarang. Pak, kata anak tadi, yang bapak kasih bentuk singkong dulu Pak, saya orang. Lalu kenapa kamu datang lagi hari berikutnya? Pak, hari itu saya tidak punya jajan karena ayah saya sudah meninggal dunia. Saya tidak punya jajan. Kawan-kawan tidak mau bermain dengan saya. Saya berdiri depan rumah makan, saya diusir. Saya berdiri depan orang jual lontong, saya disuruh pergi. Akhirnya saya berdiri depan gerobak bapak. Alhamdulillah bapak kasih saya bentuk singkong. Sampai hari ini masih terasa kawan-kawan saya ngajak saya lagi bermain ketika itu. Karena dipikirnya saya sudah punya jajan, diajak bermain. Lalu kenapa kamu datang pada yang ketiganya? Ibu saya Pak tak mampu lagi bayar kontrakan rumah, maka kami diusir dari rumah itu oleh pemilik kontrakan. Tapi alhamdulillah Pak, saya hari ini sudah punya 2 perusahaan. Itulah minat jasa bapak besar sekali pada saat bapak dengan saya. Maka saya datang ke sini untuk mengajak bapak umroh bersama saya. Buntut singkong berbuah umroh. Itu diperintah oleh Al-Quran kamu yang semuakan. Berinfak sedekah, berinfak sedekah, 1 dibalas 700. Amalkan. Perempuan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna." Pakai jilbab. Perintah Al-Quran. Sudah kita muliakan, sudah kita pelajari, sudah kita baca, amalkan. Pakai jilbab, zalika adna ayyuradna fala yuzan, agar engkau dikenali dan engkau tidak diganggu. Tutup aurat pakai jilbab. Apa model jilbabnya Ustaz? Model terserah. Apa warna jilbabnya Ustaz? Sesuaikanlah dengan partai kita masing-masing. Mau merah, silakan. Putih, bagus. Hijau, boleh. Boleh pakai aksesoris Ustaz. Up to you, silakan. Bawa pakai payet-payet. Di atas pakai buku-buku, di samping pakai tasbih, di belakang pakai kubah masjid. Datang ke masjid dan mirip jadi duduknya pemilikku Ka'bah belakang Pak berat sekali. Boleh silakan tutup aurat, amalkan. Nah itu apa yang disampaikan yang kelima. Ini yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Mengamalkan mulia. Tapi yang kelima lebih mulia. Apa itu? Khairun nas
ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kata Rasulullah SAW, sebagus dan sebaik-baik manusia itu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Kepada siapa kita ajar pertama sekali, Bapak yang semuakan? Orang yang punya nasab dengan kita. Siapa itu? Satu, istri. Yang kedua, anak-anak kita. Kenapa istri? Anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Al-Quran harus diajarkan. Lau ju'ilal Quran bihab summa ulqiya finnar mahtaraka. Kalau ada Al-Quran di hatinya dan Al-Quran di kepalanya, seluruh besok dia terbental dalam neraka. Apakah neraka? Mahtaraka. Ini bukan tempatnya, ini bukan bagian kami. Ada Al-Quran di hatinya, ada Al-Quran di kepalanya, tempatnya di surga. Begitu dahsyat waktu yang semuakan. Kemudian Al-Quran, yaitu kitab suci kita yang kita peringati nuzulnya pada malam hari itu. Semoga Bapak yang semuakan, kita pelajari terus kemudian di Al-Quran. Kita lakukan kewajiban kita pada Al-Quran. Satu, muliakan. Yang kedua, pelajari. Yang ketiga, baca. Yang keempat, amalkan apa yang diperintah dan apa yang dilarang dari Al-Quran. Yang kelima, ajarkan kepada orang-orang generasi berikutnya setelah kita ini. Demikian saja Bapak yang semuakan. Lebih dan kurang mohon beri maaf. Mungkin banyak kurangnya, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kita tutup dengan doa. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya Allah, curahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, agar kami bisa hidup dalam rumah tangga, hidup dalam bermasyarakat, hidup dalam berjemaah penuh dengan rasa kasih dan sayang ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Wahhab, ya Qahhar, Engkau lah yang Maha Pengampun dan Maha Berkuasa, Maha Gagah Perkasa ya Allah. Ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan agar kami bisa melaksanakan sesuatu yang lebih baik daripada hari kemarin ya Allah. Mudah-mudahan hari esok kami bisa melakukan sesuatu yang lebih baik daripada hari ini ya Allah. Ya Allah, ya Razzaq, Engkau lah yang Maha Pemberi rezeki ya Allah. Mungkin ada di antara kami ataupun keluarga kami dalam keadaan kekurangan. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, curahkan rezeki-Mu kepada kami, bagaikan Kau curahkan hujan dari langit ya Allah. Kalau rezeki kami jauh di dalam bumi ya Allah, tolong keluarkan. Kalau rezeki kami jauh di atas langit, tolong turunkan ya Allah. Kalau rezeki itu sudah dekat dekat kami ya Allah, tolong nampakkan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Syafi, Engkau lah yang Maha Penyembuh ya Allah. Kami yakin ya Allah bahwa penyakit tidaklah mematikan dan obat tidaklah menyembuhkan. Semuanya itu adalah atas izin-Mu ya Arhamar Rahimin. Mungkin ada di antara kami dalam keadaan sakit, ataupun keluarga kami dalam keadaan sakit di rumah ataupun di rumah sakit ya Allah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, angkatlah segala penyakit yang ada pada tubuh mereka tanpa syarat ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Qahhar, Engkau lah yang Maha Perkasa ya Allah. Sudah 1 tahun lebih ya Allah, COVID-19 ini mengancam kami ya Allah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya bisa kami lakukan ya Allah kecuali mengharap ridho dan hidayah dari-Mu ya Allah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, angkatlah wabah COVID-19 ini dari negeri tercinta kami ini ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'al jamana hadza jaman marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Ya Allah, ya Alim, Engkau lah yang Maha mengetahui ya Allah. Pada malam hari ini kami melakukan kegiatan peringatan nuzul Quran, kitab suci Al-Quran yang mulia ya Allah.
Oleh sebab itu ya Allah, tanamkanlah rasa cinta kepada kami, rasa cinta terhadap anak-anak kami, generasi-generasi yang akan datang ya Allah. Tanamkan rasa cinta di hatinya, supaya dia cinta kepada Al-Quran, mau mempelajari Al-Quran, suka membaca Al-Quran, mau mengamalkan Al-Quran, dan mau mengajarkannya kepada orang lain ya Rabbal Alamin. Ya Allah, lahirkanlah dari pemimpin-pemimpin kami anak-anak yang soleh dan soleha ya Allah, sehingga negeri kami tercinta ini siap ini ya Allah semakin hari semakin baik, semakin hari semakin mantap syiar Islamnya ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah doa kami ini ya Allah, sebagaimana Kau menerima doa Nabi dan Rasul-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhirnya jalan dari hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikianlah rangkaian acara peringatan Nuzul Quran 17 Ramadan 1442 Hijriah di Masjid Islamic Center Sultan Syarif Hasim bersama pemerintah daerah Kabupaten Siak. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Kino Femirata mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.